Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang sangat kita cintai dan sangat kita muliakan, wabil khusus guru kita tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Sahil hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa makanallahu bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Kita sama selalu doakan semoga guru kita Habib Ali bin Sahil Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah, dan semoga semua anak menantu cucu dari beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua habaib ustaz yang hadir di sini. Kita mohon kepada Allah agar mereka senantiasa diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, dua nasihat ceramah yang luar biasa barusan sudah sama kita dengar dan kita dapatkan. Pertama dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, dan yang kedua dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf hafidhahumullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga keduanya dan merahmatinya. Ceramah yang luar biasa yang beliau sampaikan, dan sudah sepatutnya seyogianya untuk kita petik hikmahnya dan kita amalkan, kita jadikan untuk pedoman hidup kita insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini salah satu potret keagungan dan kebesaran akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatashaqqaq qadamah. Jadi Siti Aisyah bercerita, dulu kita punya Nabi itu sering sholat malam. Saking rajinnya sholat malam sampai dua telapak kakinya bengkak, sakit pecah-pecah dia. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa engkau harus melakukan yang seperti ini? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjamin, andai kata engkau punya salah di masa lalu bahkan yang akan datang sekalipun, pasti Allah maafkan. Jadi artinya Sayyidatuna Aisyah bertanya, engkau kan sudah dijamin Allah, engkau kan sudah pasti dapat rahmat Allah, engkau kan sudah pasti dijaga oleh Allah, mendapatkan nikmat ganjaran kedudukan yang luar biasa. Lalu kenapa kok masih repot-repot sholat malam sampai kaki sakit? Ini pertanyaan luar biasa, pertanyaan keingintahuan sang istri tercinta. Saudara, apa dijawab oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau jawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas. Apa beliau katakan? Wahai istriku Aisyah, ala uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, apa aku enggak mau tampil menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ini jawaban luar biasa, saudara. Artinya apa? Kita dapat satu pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam.
kepada Allah. Makin dijamin oleh Allah, makin getol ibadah kepada Allah. Makin dijamin oleh Allah, saudara, makin beliau memperbanyak ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah tadi memang itu merupakan jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah yang menyampaikan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah yang memberikan jaminan, saudara. Nah, kemudian masih dalam potret kehidupan ini, saudara, Nabi bersabda dalam satu hadis. Beliau katakan, inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yawm. Aku ini sungguh beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain yang sama sahihnya, saudara, Nabi mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Ini menarik. Nabi nggak punya dosa, Nabi nggak punya salah, saudara. Tapi beliau beristighfar sehari nggak kurang dari 70 kali, saudara. Bahkan dalam riwayat lain setiap hari 100 kali beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, kenapa ini menjadi hal yang menarik, saudara? Karena biasanya masyarakat awam berpikir kalau orang beristighfar berarti punya dosa. Kalau orang beristighfar berarti punya salah. Saudara, jangan disamakan Nabi dengan kita. Kita beristighfar memang karena kita banyak dosa. Kita beristighfar memang karena kita banyak salah. Kalau Nabi enggak, saudara. Nah, begitu mari kita lihat Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu taala anhu, saudara, dalam kitab Hajjul Arus. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lainnya, saudara. Mereka mencoba menjabarkan kenapa Nabi yang sudah dijamin tidak berdosa, tidak bersalah, kok beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jawabannya, saudara, yang pertama, setidaknya ada 5 perkara yang kita mau sampaikan, saudara. Yang pertama, bahwa istighfarnya Nabi bukan minat dzunub, bukan minal ma'asi. Istighfarnya Nabi bukan dari maksiat, bukan dari dosa, tapi istighfarnya Nabi min tarkil afdal, karena meninggalkan yang afdal. Jadi kalau suatu ketika Nabi melakukan hal yang baik, terus Nabi mendapatkan sebetulnya ada hal yang lebih baik, Nabi beristighfar, saudara. Kenapa nggak dilakukan hal yang lebih baik? Subhanallah. Ini tingginya derajat Nabi, saudara. Sampai tarkul afdal saja beliau beristighfar. Sallu ala nabi. Yang kedua, saudara, yang kedua, ada ulama menjabarkan istighfarnya Nabi ya bukan dari dosa dan maksiat, bukan. Tapi istighfarnya Nabi adalah minal mubahah, dari hal-hal yang mubah. Ada hal-hal mubah dilakukan oleh Nabi, seperti apa? Makan, minum, tidur, saudara. Ini semua hal mubah. Tapi suatu ketika Nabi mendapatkan hal mubah tersebut terlalu banyak membuang waktu, Nabi beristighfar. Subhanallah. Dari hal yang mubah Nabi beristighfar. Betapa tingginya derajat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengambil kesimpulan kalau Nabi beristighfar dari dosa dan maksiat. Enggak ada itu ya. Yang ketiga, sudah sebagian ulama
Sufiyah mengatakan bahwa Nabi beristighfar, saudara, karena setiap hari bahkan setiap saat Nabi mengalami irtiqa'id darajat. Nabi mengalami kenaikan derajat. Tiap hari, tiap saat. Hari ini Nabi berbuat kebaikan, derajatnya tinggi. Besok Nabi berbuat kebaikan, lebih tinggi derajat. Besok Nabi menambah lagi kebaikannya, lebih tinggi lagi derajatnya. Itu kenaikan derajat Nabi di sisi Allah itu berlangsung setiap saat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, begitu Nabi naik satu tingkat, Nabi lihat tingkat sebelumnya ternyata banyak kekurangan, saudara, bagi Nabi. Oh, kenapa nggak kemarin derajat seperti ini? Kenapa baru sekarang derajat seperti ini? Setiap naik tingkat, dilihat tingkat sebelumnya, saudara, ada kekurangan. Naik tingkat lagi, dilihat sebelumnya ada kekurangan. Itulah karenanya Nabi beristighfar setiap hari, justru karena Nabi naik derajat setiap saat, sudah. Sallu ala Nabi. Nabi istighfar bukan karena maksiat, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang keempat, saudara, Nabi istighfar litarbiyatil ummah, untuk mendidik umatnya, untuk memberi contoh suri tauladan kepada umat. Sepertinya Nabi ingin menyampaikan kepada kita, aku yang gak punya dosa saja istighfar 100 kali per hari. Engkau, hei umatku, yang dosamu banyak, kesalahanmu banyak, banyak-banyak kau beristighfar. Subhanallah, ini namanya tarbiyah. Nabi mendidik umat, saudara. Mendidik itu kan ada tarbiyah bil hal. Tarbiyah itu nggak selalu menasehati dengan kata-kata. Kadang-kadang tarbiyah itu dengan menunjukkan suri tauladan. Alhamdulillah. Ayo saya mau tanya, saudara, Nabi gak punya dosa, setiap hari istighfar 100 kali. Kita yang banyak dosa mestinya berapa kali istighfar? Hah? 1000? Mampu nih istighfar 1000? Saya baiat deh hari ini. Ya bukan, anginnya 1000 Habib ya, tapi kalau dibaiat istighfar 1000 kali tiap hari bagus juga ya. Banyak-banyak istighfar. Bahkan para saudara perlu kita tahu, istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa, saudara. Kalau Anda banyak-banyak istighfar, bukan hanya untuk menghapus dosa dan kesalahan, istighfar juga bisa menjadi solusi problem kita. Orang yang sakit, insya Allah banyak istighfar akan sembuh. Orang yang punya utang, banyak istighfar, insya Allah akan terlunasi. Orang yang punya kesulitan dengan istighfar, insya Allah kesulitannya akan terbuka semuanya, saudara. Siap beristighfar? Siap beristighfar? Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar ya. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang kelima, para ulama mengatakan Nabi beristighfar bukan li nafsihi, tapi li ummatihi. Nabi beristighfar tiap hari 100 kali untuk apa? Untuk umatnya. Karena Nabi tahu umatnya bakal banyak dosa, umatnya bakal banyak maksiat, umatnya bakal banyak kesalahan. Setiap hari Nabi ingin tutup kesalahan dan dosa umatnya. Jangan beristighfar 100 kali setiap hari ya saudara. Sallu ala Nabi. Sehingga istighfar Nabi tersebut juga akan menjadi tabungan akhirat yang kelak akan menjadi as-syafaatul uzma, akan menjadi syafaat terbesar, saudara, untuk menolong umatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau tanya, kira-kira disampaikan jelas tidak? Saya mau tanya, Nabi beristighfar 100 kali setiap hari karena dosa bukan? Karena maksiat bukan? Karena kesalahan bukan? Bukan. Tadi ada 5 yang sudah kita sampaikan. Pertama, untuk apa?
Saudara, pertama min tarkil afdal, istighfar karena meninggalkan yang afdal. Yang kedua minal mubahat. Saudara, istighfar karena melakukan yang mubah yang dianggap oleh Nabi kadang-kadang suka membuang waktu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, karena irtika darajat, tapi tiap hari naik tingkat. Begitu naik tingkat, dilihat yang tadi sebelumnya, oh tadi banyak kurang loh. Naik tingkat lagi, oh tadi banyak kurang loh. Nabi istighfar, saudara. Dan yang keempat, istighfar Nabi itu, saudara, tidak lain dan tidak bukan ditarbiyatil ummah, untuk menjadi pendidikan buat umat Islam. Dan yang kelima, tidak lain dan tidak bukan adalah liummatihi, mohon ampun kepada Allah atas dasar, saudara, supaya umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya bertanya, Nabi beristighfar 100 kali buat umat ya, saudara. Bagus tidak? Mulia tidak akhlak Nabi? Berarti Nabi sayang tidak kepada kita? Mau bersama Nabi? Mau bersama Nabi? Sebagaimana tadi yang disampaikan Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sugab, kalau mau bersama Nabi, maka ikutilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap cinta Nabi, siap jaga Nabi. Betul. Anda cinta Nabi, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Alizat Al-Abid Al-Kaf, jangan sekali-kali menyakiti Nabi. Betul? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Akhirnya setelah itu semua, saudara, sebagai penutup, saya ingin mengajak semua di dalam berdakwah, di dalam berjuang, tentu akan ada tantangan, akan ada rintangan, bahkan kita akan mendapatkan cacian, kerjaan, hinaan, sampai kepada fitnah sekalipun, saudara. Jangan kaget, karena memang sunnatul anbiya begitu, saudara. Dulu para nabi semua berjuang, mereka dihina, mereka dikerja, mereka difitnah, saudara, mereka dimusuhi, mereka diusir, bahkan ada nabi yang dibunuh, saudara. Nah, itu sunnatul anbiya, saudara. Nah, maka itu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, maka harus juga siap mewarisi resiko perjuangan para nabi, saudara. Di antaranya adalah harus siap dicaci, harus siap dihina, harus siap difitnah, harus siap dibunuh sekalipun, saudara. Harus siapkan diri kita, siapapun yang berjuang berdakwah ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di dalam menghadapi itu semua, jadikan Nabi sebagai uswah. Bagaimana Nabi dulu saat dihina, dicaci maki, dicerca, dimusuhi, diusir, diperangi, Nabi tetap, saudara, tegak. Nabi tidak pernah mundur satupun langkah di dalam menegakkan dan menyebarkan Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Contoh kita punya Nabi, saudara. Masa bodoh dengan kerjaan, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik benci, nggak ada urusan. Kalau orang Betawi bilang masa bodoh, orang Betawi bilang apa? Orang Betawi bilang apa? Kalau orang Banten bilang sabodo teh. Masa bodoh, fitnah, mau dicerca, mau dihina, berjuang jalan terus, setuju? Kalau orang Jawa Timur, Pasuruan bilang preketek. Itu kalau ada orang Jawa Timur di sini tahu. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saya mau tanya semua, siap terus berjuang bersama habaib? Siap terus berjuang bersama ulama? Betul? Aku dituduh radikal. Apa jawabnya? Masa bodoh. Saya mau tanya lagi, siap berjuang bersama habaib? Siap berjuang bersama kiai? Kamu disebut radikal, bodoh teuing, disebut teroris, kalau disebut ekstremis, kalau diancam, kalau dipersulit, kalau ditangkap, kalau difitnah, kalau dicaci, kalau dibunuh, takbir. Ini kan nggak usah belajar ya, Pak. Pokoknya kita jalan kayak kereta aja lah, kayak kereta. Tahu kereta api kalau udah jalan, apa yang ada di depannya dia tabrak. Mau ada Volvo, ada Mercy, nggak peduli. Betul? Nah, makanya kita kalau dakwah tubruk aja udah tubruk. Pokoknya yang salah tubruk aja
Yang penting jangan kita melanggar syariat. Betul? Betul? Kira-kira semua umat Islam saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang menegakkan keadilan? Siap melawan kezaliman? Siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Jangan takut sama orang-orang zalim, ikhwan. Enggak, Allah tak lalai daripada perbuatan orang zalim. Mereka pasti dibalas oleh Allah. Nah begitu yuk. Dan akhirnya di penghujung ceramah saya ini, saya ingin ajak semua biasakan banyak-banyak di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim, di mimbar-mimbar ceramah, di musim penuh fitnah saat ini, di musim penuh kesemrawutan saat ini, yuk banyak-banyak kita baca sholawat astiril zalimin bil zalimin. Biar Allah bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Biar Allah hancurkan orang zalim dengan orang zalim. Dan agar Allah selamatkan kita semua dari kezaliman mereka. Setuju? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyril hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kepeduliannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafatnya. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.